Di tengah Waktuku hiruk-pikuk sudah pasar barang habis, antik kota cintaku. Nanceng, Tidak, Lin jangan Hao, pergi. seorang pria berusia 30 tahun tanpa membutuhkanmu. pekerjaan tetap, berjalan dengan langkah lesu. Takdir Ia baru baru saja menolak telah tawaran kerja dimulai. kasar demi merawat ibunya yang sakit parah. Pandangannya kosong, hingga tiba-tiba ia berhenti di depan kios tua yang menjual pernak-pernik kuno. Di antara tumpukan debu dan rongsokan, matanya tertarik pada sebuah liontin giok kehijauan yang memantulkan sinar samar dari bawah sinar matahari sore. Pemilik kios, seorang pria tua bermata tajam, menatapnya dengan senyum misterius. "Barang itu sudah lama menunggumu," katanya perlahan, seolah tahu sesuatu yang Lin Hao sendiri tidak mengerti. Saat Lin Hao memegang liontin itu, cahaya keemasan seketika melesat masuk ke matanya. Tubuhnya bergetar, dunia berputar, dan sejenak ia mendengar suara samar seperti bisikan dari masa lalu. Pemilik kios awalnya meminta harga tinggi, 30 juta yuan, namun Lin Hao hanya menawar 4,5 juta. Anehnya, pria tua itu langsung mengangguk. Lin Hao merasa lega sekaligus aneh, seolah baru saja lolos dari takdir yang tak ia pahami. Tanpa sadar, liontin itu mulai memancarkan aura samar berwarna emas, hanya terlihat oleh roh-roh yang berdiam di antara dunia manusia. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana, Lin Hao meletakkan liontin itu di atas meja. Ibunya memanggil dari kamar dengan suara lemah, meminta air. Saat Lin Hao menatap wajah ibunya, ia merasakan getaran aneh dari dalam dada. Liontin itu seperti berdetak seirama dengan jantungnya sendiri, sebuah pertanda awal dari perubahan besar. Malam itu, hujan turun deras. Kilat menyambar, menembus jendela kecil kamarnya. Liontin giok bergetar pelan di atas meja dan memancarkan kilau seperti bintang jatuh, menandai bahwa takdir Lin Hao baru saja dimulai. Keesokan paginya, Lin Hao membawa liontin itu ke toko barang antik terkenal di distrik lama. Pemilik toko, Tuan Zhang, pria parubaya berjas hitam, awalnya tampak bosan. Namun begitu cahaya dari liontin itu menyentuh matanya, wajahnya berubah drastis. Ia tertegun, lalu berkata dengan nada bergetar, "Apakah kau tahu benda ini berusia lebih dari 5 abad? Ini bukan giok biasa." Lin Hao tidak mengerti. Ia hanya ingin menjualnya untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Namun di balik pandangan dingin Tuan Zhang, ada keserakahan yang membara. Ia berpura-pura tak tahu nilainya, menawarkan harga rendah. Lin Hao menolak, tapi setelah beberapa jam dilema dan tekanan batin, ia menyerah. "Baik, 300 juta yuan," katanya pasrah. Tuan Zhang tersenyum tipis, sebuah senyum yang membawa malapetaka. Saat Lin Hao keluar dari toko itu dengan koper berisi uang, langit mendung seakan memberinya peringatan. Di kejauhan, bayangan samar seperti roh leluhur muncul di kaca toko, menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam keheningan itu, suara lembut terdengar di telinganya, setiap keputusan memiliki hitungan mundurnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia ingin cepat membawa uang itu ke rumah sakit, tetapi hujan turun deras. Di persimpangan jalan besar, sebuah mobil sport putih melaju kencang dan, brak, tabrakan tak terhindarkan. Dunia seketika berputar, kaca pecah, dan dalam pandangan buramnya, Lin Hao melihat angka-angka berwarna merah muncul di udara, melayang di atas kepala seseorang. Saat ia tersadar, seorang wanita muda dengan jas putih keluar dari mobil mewah itu. Mei Yun, pewaris perusahaan farmasi ternama. Namun Lin Hao tidak memperhatikan wajahnya. Matanya terpaku pada angka melayang di atas kepala wanita itu, 00471958. Hitungan mundur kehidupan, baru saja dimulai. Lin Hao menatap angka merah di atas kepala wanita itu dengan ngeri. Hitungan mundur itu terus bergerak, 47 jam, 19 menit, 12 detik. Ia mencoba mengedip, mengusap matanya, tapi angka itu tak hilang. "Apa aku berhalusinasi?" gumamnya dengan suara bergetar. Mei Yun memandangnya dengan marah, "Apa kau buta? Mobilku rusak karena kau." Tapi Lin Hao tak mendengar. Ia justru menatap orang-orang yang berkerumun di sekitar mereka. Dan di atas setiap kepala, ada angka yang berbeda-beda, dari beberapa jam hingga puluhan tahun. Ketika ambulans datang, Lin Hao makin panik. Di atas kepala seorang petugas medis, angka merahnya hanya menunjukkan 00000213. 2 detik kemudian, truk besar dari arah lain tergelincir dan menghantam ambulans itu. Darah, jeritan, dan kepanikan. Lin Hao gemetar ketakutan, menyadari bahwa angka-angka itu nyata, waktu hidup seseorang sebelum kematian menjemput. Ia mundur, terjatuh, dan liontin giok yang tergantung di lehernya bergetar lembut,
seperti bernafas. Di rumah sakit, Lin Hao duduk termenung di kursi tunggu dengan tangan bergetar. Ia memandangi orang-orang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Seorang anak kecil lewat dengan angka 86 tahun di atas kepalanya, seorang pria tua dengan hanya 2 hari tersisa. Semua terlihat begitu jelas, tak bisa diabaikan. Apa ini? Kutukan, bisiknya. Saat malam tiba, ia berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya sendiri. Di atas kepalanya, muncul angka berwarna biru lembut, 00021432211, menunjukkan sisa hidupnya sendiri. Jadi, aku juga punya batas waktu. Ia tersenyum getir. Liontin giok berpendar, dan suara samar terdengar di telinganya. Kau telah melihat garis takdir, tapi sang waktu menagih harga. Lin Hao menggenggam liontin itu erat. Kalau aku bisa melihat kematian, mungkin aku bisa menyelamatkan orang, katanya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, setiap tindakan terhadap waktu selalu memiliki konsekuensi. Keesokan harinya, Lin Hao mencari Mei Yun, wanita yang hampir ia tabrak. Ia menemukannya di rumah sakit yang sama, duduk di bangku taman dengan tangan berbalut perban. Di atas kepala Mei Yun, hitungan mundurnya terus menurun, 00180625. Ia tampak tenang, tidak tahu bahwa hidupnya tinggal 18 jam lagi. Lin Hao bimbang, apakah ia harus memperingatkan wanita itu? Ia duduk di samping Mei Yun, mencoba berbasa-basi. Bagaimana lukanya? Tanyanya pelan. Mei Yun menatapnya sekilas, masih kesal, tapi melihat wajah tulus Lin Hao, nada suaranya melunak. Mereka berbicara singkat tentang kecelakaan itu. Namun Lin Hao tak bisa fokus, matanya terus tertuju pada angka di atas kepalanya. Ia memutuskan untuk menguji kekuatannya, mencoba mencegah kematian yang akan datang. Saat sore tiba, Lin Hao mengikuti Mei Yun yang hendak menghadiri rapat perusahaan di gedung tinggi pusat kota. Ia memperhatikan setiap langkahnya, setiap detik yang berlalu di angka merah yang terus menurun. Ketika angka itu menunjukkan 00000257, ia melihat langit di atas gedung berubah gelap. Sebuah kren besar di atas proyek sebelah tampak goyah. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan menarik tubuh Mei Yun menjauh seketika sebelum besi besar jatuh menghantam tempat ia berdiri tadi. Mei Yun terkejut, tubuhnya gemetar. Bagaimana kau tahu itu akan jatuh? Tanya dia dengan suara bergetar. Lin Hao menatapnya dalam diam, sementara angka di atas kepalanya berubah dari merah menjadi abu-abu transparan, tanda bahwa takdir kematian Mei Yun telah berubah. Namun dari dalam liontin, retakan halus muncul. Lin Hao terdiam, rupanya setiap kali ia melawan takdir, ada harga yang harus dibayar. Malamnya, di kamar sewaannya, liontin itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya biru. Dalam cahaya itu muncul bayangan seorang pria berjubah kuno, menatapnya dengan tajam. Kau telah mengubah satu garis takdir. Dunia menuntut keseimbangan. Seseorang harus menggantikan tempatnya. Dalam ketakutan, Lin Hao melihat angka di atas kepalanya sendiri berkurang, dari 214 hari menjadi 148 hari. Sejak menyelamatkan Mei Yun, Lin Hao tak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar suara lembut memanggil dari dalam liontin giok. Suara itu seolah berasal dari masa lampau, penuh duka dan kebijaksanaan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri di bawah langit merah senja, memegang giok yang sama, berlutut di hadapan altar kuno. Kau harus membayar dengan waktu, suara itu bergema sebelum Lin Hao terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, Mei Yun datang menemuinya. Aku ingin berterima kasih, katanya sambil tersenyum lembut. Lin Hao hanya mengangguk, menyembunyikan rasa bersalah karena tahu nyawanya sendiri berkurang karena menyelamatkannya. Ia mencoba bersikap biasa, namun pandangan matanya sering kosong. Setiap orang yang ia lihat selalu diiringi oleh angka merah di atas kepala. Dunia kini seperti papan waktu yang tak pernah berhenti berdetak. Di sisi lain kota, Tuan Zhang, pemilik toko antik, mulai resah. Sejak liontin itu dijual, ia mengalami kejadian aneh. Kaca toko pecah sendiri, suara langkah malam hari, dan mimpi buruk tentang giok yang menjerit. Ia mulai menelusuri catatan kuno dan menemukan kisah tentang giok waktu Dewi Changyi, benda peninggalan seorang tabib dari dinasti Ming yang bisa melihat batas kehidupan. Namun legenda itu juga menyebut, siapa yang menggunakannya, akan membayar hidupnya sedikit demi sedikit. Malam itu, Lin Hao mendengar suara pintu diketuk. Saat ia membuka, tak ada siapapun, hanya sekeping kertas kuno di lantai bertuliskan huruf kaligrafi Cina tua.
Takdir ditetapkan langit, waktu tak bisa diputar. Liontin di lehernya bergetar hebat dan memancarkan cahaya keemasan hingga dinding kamarnya bergetar. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan pria berjubah putih dari mimpinya muncul kembali, kali ini lebih jelas. "Namaku Li Cheng, tabib istana dinasti Ming," ucapnya dengan suara rendah. "Giok itu dulu milikku. Kini waktumu terhubung denganku, dan kutukan itu telah dimulai." Lin Hao terdiam di hadapan sosok Li Cheng yang kini menatapnya dengan tatapan tajam namun penuh belas kasihan. "Kau telah menggunakan giok itu untuk menyelamatkan seseorang," kata Li Cheng. "Setiap nyawa yang kau ubah, sebagian waktu hidupmu akan hilang. Dunia menuntut keseimbangan." Lin Hao menunduk, menatap angka di atas kepalanya yang kini menunjukkan 0014721102, semakin sedikit. "Jadi, kalau aku menyelamatkan banyak orang, aku akan mati lebih cepat?" tanyanya pelan. Li Cheng mengangguk tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, Lin Hao mulai menggunakan kemampuannya untuk menolong orang-orang tanpa sadar siapa yang akan menggantikan waktunya. Ia menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak bus, memperingatkan seorang pria tua yang akan jatuh dari tangga, dan bahkan menolong seekor kucing kecil yang terjebak di jalan. Setiap kali ia menolong, angka di atas kepalanya terus berkurang, seolah waktu hidupnya tergerus oleh takdir. Sementara itu, Mei Yun mulai curiga. Ia sering melihat Lin Hao bertingkah aneh dan berbicara sendiri seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Saat ia mengikuti Lin Hao secara diam-diam, ia melihat liontin giok itu menyala dengan cahaya biru, dan bayangan samar seorang pria kuno muncul di belakangnya. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Gumam Mei Yun ketakutan. Suatu malam, Lin Hao menyelamatkan seorang wanita dari percobaan bunuh diri di jembatan. Namun begitu wanita itu sadar, angka di atas kepalanya berubah menjadi abu-abu, tanda bahwa takdirnya telah berubah. Lin Hao menatap langit dan merasakan tubuhnya melemah. Ia melihat angka di atas kepalanya sendiri kini tinggal 0012809447. Dalam kegelapan, suara Li Cheng bergema, "Semakin banyak kau menentang waktu, semakin cepat waktu menelanmu." Lin Hao berlutut di tepi jembatan, menatap liontin yang kini retak separuh. Ia berbisik lirih, "Kalau aku bisa menukar waktuku untuk orang lain, mungkin itu artinya hidupku masih berguna." Tapi dari bayangan air di bawah jembatan, terlihat pantulan wajahnya yang perlahan memudar, seolah waktu mulai menghapus keberadaannya sedikit demi sedikit. Suara Li Cheng terdengar seperti gema dari ribuan tahun lalu. "Giok itu bukan sekadar pusaka," katanya lirih. "Dulu aku menciptakannya untuk menolong orang yang sekarat di istana. Tapi setiap nyawa yang kuselamatkan mengurangi usiaku sendiri." Lin Hao terdiam, menatap roh tabib itu dengan mata bergetar. Li Cheng menatapnya dalam, "Ketika waktuku habis, jiwaku terperangkap di dalam giok. Kini, kau adalah penerus kutukan itu." Lin Hao menunduk, merasakan rasa bersalah dan takut. Ia menatap tangannya yang bergetar, seolah waktu mengalir di antara jarinya. "Kenapa aku?" tanyanya pelan. Li Cheng menjawab, "Karena hatimu bersih ketika kau menyentuhnya. Tapi setiap kebaikan tanpa keseimbangan akan membawa kehancuran." Kalimat itu menggema dalam pikirannya seperti mantra. Di tempat lain, Mei Yun memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang giok misterius itu. Ia menemui seorang profesor arkeologi bernama Dr. Wen, yang ahli dalam artefak dinasti Ming. Saat Mei Yun menunjukkan foto liontin tersebut, wajah Dr. Wen langsung pucat. "Kau bilang benda ini masih ada?" serunya panik. "Giok itu adalah batu takdir. Menurut catatan kuno, benda itu menandai batas antara kehidupan dan kematian." Dr. Wen menjelaskan bahwa giok tersebut pernah menghilang dari istana Ming setelah tabib kerajaan meninggal secara misterius. Konon, orang terakhir yang memilikinya juga tewas tanpa jejak setelah menyelamatkan seseorang dari bencana besar. "Jika pria yang bersamamu memiliki batu itu," kata Dr. Wen dengan nada tegang, "maka hidupnya kini sedang dihitung mundur oleh langit sendiri." Malam itu, Mei Yun datang ke tempat Lin Hao. Ia mendapati pria itu sedang berdiri di balkon dengan wajah pucat, menatap langit malam yang diselimuti kabut. Liontin di lehernya memancarkan cahaya samar biru keunguan. "Lin Hao," panggilnya lirih. Lin Hao berbalik dengan senyum lemah. "Aku sudah tahu, Mei Yun. Aku tidak punya banyak waktu lagi." Sejak malam itu, Mei Yun mulai menemani Lin Hao. Mereka berjalan di taman kota setiap sore, berbagi kisah seolah ingin menantang waktu. Namun Lin Hao tahu,
Angka di atas kepalanya kini hanya menunjukkan 0007941158, sekitar 3 hari tersisa. Ia tersenyum seolah tak peduli, tapi setiap kali melihat Meiyun tertawa, hatinya terasa perih. Ia tahu ia akan segera menghilang dari dunia wanita itu. Suatu malam, mereka berdua pergi ke kuil tua di pinggiran kota atas permintaan Li Cheng. Di sana, roh sang tabib mengatakan bahwa masih ada cara untuk menghentikan kutukan, namun harus ada seseorang yang menggantikan waktu milik Lin Hao sepenuhnya. Hidupmu bisa diselamatkan, kata Li Cheng, jika ada seseorang yang bersedia menyerahkan seluruh sisa waktunya padamu. Lin Hao menatap Meiyun, namun tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Meiyun, yang mendengar percakapan itu, menatap Lin Hao dengan air mata menetes. Kalau itu yang harus kulakukan, aku akan melakukannya, katanya tanpa ragu. Lin Hao terkejut, mengguncang bahunya. Jangan. Aku tak mau hidup dengan mencuri waktumu. Tapi Meiyun hanya tersenyum lembut. Kau sudah memberiku hidup sekali. Izinkan aku membalasnya. Tiba-tiba, cahaya dari giok memancar kuat. Angin berputar, lilin di kuil padam satu persatu, dan suara Li Cheng menggema. Keputusan telah dibuat. Hati manusia yang murni telah memilih jalan takdir. Meiyun melangkah maju dan memegang liontin itu bersamaan dengan Lin Hao. Seketika, waktu di sekeliling mereka berhenti. Daun yang jatuh terhenti di udara, jam di dinding membeku, dan suara dunia lenyap. Dalam diam abadi itu, Lin Hao menatap wajah Meiyun untuk terakhir kalinya. Air matanya mengalir perlahan, sementara liontin giok di antara tangan mereka mulai retak seluruhnya dan hancur menjadi debu bercahaya. Ketika waktu kembali berjalan, hanya Lin Hao yang berdiri di tengah kuil, dan di atas kepalanya, angka hitungan mundur telah menghilang. Kuil itu sunyi. Lin Hao berdiri sendirian, memandang debu bercahaya yang perlahan lenyap, sisa dari liontin giok dan tubuh Meiyun. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia seolah memadamkan dirinya dari realitas. Air mata mengalir tanpa suara. Ia melihat ke tangannya, di mana masih tersisa sedikit debu giok yang berpendar lembut, lalu perlahan terserap ke dalam kulitnya. Seketika, angka yang biasanya melayang di atas kepala orang lain menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Dunia menjadi hening. Roh Li Cheng muncul untuk terakhir kalinya, wajahnya tampak damai. Kutukan telah berakhir, katanya pelan. Namun setiap akhir meninggalkan jejak. Waktu yang dia serahkan padamu tidak bisa dikembalikan. Kau hidup karena seseorang memilih untuk berhenti menghitung. Lin Hao menatapnya dengan mata kosong. Lalu apa gunanya waktu, jika aku kehilangan segalanya untuk memilikinya? Li Cheng tersenyum sedih, gunakan hidup yang tersisa bukan untuk menghitung, tapi untuk mengingat. Beberapa hari kemudian, Lin Hao mulai hidup sederhana kembali. Ia berhenti melihat waktu orang lain, tapi mulai melihat dunia dengan cara baru. Senyum anak kecil, matahari pagi, tawa orang asing di jalan. Ia membuka kios kecil di pinggir jalan, memperbaiki barang-barang lama, termasuk jam rusak yang ia kumpulkan dari pasar. Mungkin ini caraku menebus waktu yang hilang, ucapnya setiap kali memperbaiki 1 jam, seolah sedang memperbaiki dirinya sendiri. Namun, setiap malam, ia masih bermimpi tentang Meiyun. Dalam mimpinya, wanita itu berdiri di padang bunga giok, menatapnya dari kejauhan sambil tersenyum. Tak ada angka, tak ada waktu, hanya keabadian yang tenang. Lin Hao berjalan mendekat, tapi setiap kali hampir menyentuhnya, dunia dalam mimpi perlahan menghilang seperti kabut pagi. Suatu hari, Lin Hao menemukan jam tua yang sangat mirip dengan bentuk liontin gioknya dulu. Ia tersenyum samar. Lucu, bahkan waktu pun suka bercanda. Saat jarum jam itu ia pasang kembali, tiba-tiba detiknya mulai berdetak mundur. Lin Hao menatapnya terpaku, dan di pantulan kaca jam, terlihat bayangan Meiyun tersenyum lembut. Kau masih di sini, bisiknya dengan mata berkaca. Hari berganti minggu. Lin Hao kini hidup tenang di sebuah desa kecil. Ia tidak lagi dihantui angka, tapi di dalam hatinya tersisa getaran halus setiap kali melihat jam berdetak. Suatu pagi, seorang anak kecil datang membawa jam rusak dan berkata polos, "Paman, bisakah waktu diperbaiki?" Lin Hao terdiam sejenak, lalu tersenyum, "Tidak bisa, tapi kita bisa membuatnya berjalan indah." Kalimat itu menjadi semboyan hidupnya. Malam itu, ia duduk di bawah langit berbintang. Di kejauhan, bunga giok bermekaran di bawah sinar bulan, bunga yang sama seperti di mimpinya. Ia menutup mata,
dan angin berhembus lembut, membawa suara samar, "Terima kasih, karena memilih untuk hidup." Lin Hao tersenyum, menyadari bahwa suara itu milik Mei Yun. Ia memandangi langit dengan damai, tahu bahwa cinta tak pernah berakhir meski waktu berhenti menghitung. Tiba-tiba, dari kejauhan, jam di kiosnya berdentang 12 kali. Udara di sekelilingnya bergetar, dan debu giok dari udara berkumpul membentuk sosok transparan Mei Yun yang menatapnya penuh kasih. Ia berjalan mendekat, menyentuh pipi Lin Hao, dan berbisik, "Waktumu belum berakhir. Selama ada kenangan, waktu akan terus hidup." Lalu tubuhnya memudar perlahan menjadi cahaya. Lin Hao berdiri lama di bawah cahaya bulan, air matanya menetes perlahan. Di tangannya kini terdapat pecahan kecil giok yang baru terbentuk, berwarna putih bersinar lembut, simbol dari waktu yang telah dibersihkan dari kutukan. Ia menggantungkan giok itu di dinding kiosnya, bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat, bahwa hidup bukan tentang berapa lama, melainkan bagaimana dijalani. Keesokan paginya, Lin Hao membuka kiosnya seperti biasa. Di depan, papan kayu bertuliskan tulisan tangan halus, "Waktu tak pernah mati, hati selamanya abadi." Kamera menjauh perlahan, menyorot kota kecil yang diselimuti cahaya pagi. Musik lembut mengalun. Drama, hitungan mundur takdir, berakhir dengan senyuman Lin Hao yang damai. Setelah bertahun-tahun mengejar waktu, akhirnya ia belajar untuk menjalani waktu.